Calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan datang ke kantor DPD PDIP bahas masalah pilkada di DKI Jakarta. Ini sangat menarik begitu kan. Artinya apa? Artinya Anies Baswedan bersilaturahmi ya dengan ke kantor DPD PDIP menandakan sinyal kuat bahwa Anies Baswedan diusung oleh PDIP. Canda luar biasa. Canda tawa luar biasa sehingga ya Mulyono kepanasan di situ. Mulyono kepanasan, anaknya tidak bisa nyalon. Ini menarik begitu kan. Artinya apa? Artinya penjagalan terhadap Anies Baswedan sekarang saat ini over, game over begitu kan ya. Sudah selesai semuanya. Artinya apa? Artinya Anies Baswedan tidak tidak bisa dicegah. Ternyata Anies Baswedan ya para oligarki yang punya kepentingan besar ternyata gagal untuk menjegal Anies Baswedan, termasuk seorang Mulyono itu. Kita tahu kan siapa orang-orang Mulyono begitu. Mari kita baca ini. Anies Baswedan sambangi kantor DPD PDIP Jakarta selama ini terang terus ya. Selama ini terang terus. Insya Allah terus terang. Artinya apa? Artinya Anies Baswedan sudah jelas. Saudara Anies Baswedan itu mirah bos ya. Mirah nih, mirah ya. Jadi dalam artian apa? Dalam artian bahwa seorang Anies Baswedan ini bisa saja sekarang ini didorong dan diusung oleh partai PDIP untuk menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Selamat kepada Anies Baswedan ya yang telah menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Bagaimana tidak manas? Kimplas bisa amber. Ya inilah politik yang ada saat ini begitu kan. Makanya dengan adanya situasi politik yang tidak menentu ini begitu kan, ternyata Anies Baswedan bisa berlabuh dan Partai Gelora ya mereka dianggap sebagai pahlawan ya, menurut Kimplas dianggap sebagai ancaman. Ini menurut saya Pak Anies ya sangat dipertimbangkan PDIP. Walaupun kemarin Bu Mega bilang kayak gitu, ya gimana ya, lawan koalisi Kimplas di Jakarta berat cuy, katanya begitu kan. Jika ingin bersatu maka sudah dapat dipastikan akan menjadi ya gabungan yang epik ya. Kita lihat saja begitu. Kabarnya ya banyak yang ingin menjadi wakil dari Anies Baswedan. Salah satunya Rano Karno kabarnya begitu kan. Diduetkan Rano Karno, diduetkan dengan Pak Edi ya Prastio, terus kemudian dengan Amin ya, terus kemudian dengan dengan Hendrar begitu kan, diduetkan dengan Pak Andika begitu. Saya kira siapapun wakil Anies Baswedan pasti menang ya. Jangankan kalau saya menjadi wakil dari Anies Baswedan ya, misalnya saya kader PDIP ya, tidak terkenal apa-apalah begitu, menjadi wakil Anies Baswedan, insya Allah pasti menang. Kekuatan itu berada di tangan rakyat ya, karena kita lihat saja ya, pengaruh dari masyarakat hari ini apalagi demo besar-besaran itu punya dampak kepada Kimplas. Sedangkan partai-partai Kimplas kemarin ya merevisi undang-undang yang ada di DPR, itu akan menjadi ancaman kepada Kimplas ya, yakni Ridwan Kamil di situ begitu kan. Dan sekarang Ridwan Kamil dirujak oleh netizen. Kita baca ya, hilangkan ego kita masing-masing. Jika Anies diusung oleh PDIP Perjuangan, tidak boleh ada lagi anak abah ataupun ahoker. Karena yang kita lawan hari ini adalah kekuasaan menindas si Raja Jawa beserta dinasti politiknya, kroni-kroni penjilatnya. Kabarnya begitu ya. Makanya dengan adanya seperti ini kekuatan Anies Baswedan sudah menurut saya pribadi sudah di atas angin begitu kan. Ini sangat solid sekali PDIP ini. Makanya kalau pendukung Anies Baswedan, pendukung simpatisan PDIP, jelas mereka akan bersatu mengusung Anies Baswedan. Dan tidak hanya itu ya, PKS, PKB dan Nasdem simpatisan mereka ya bisa saja mengusung Anies Baswedan. Bisa saja ya mereka gerbong kosong di Kim begitu kan. Kita tunggu saja begitu. Nampaknya ini akan menjadi kekuatan luar biasa. Mari kita baca beritanya ini. Anies Baswedan sambangi kantor DPD PDIP Jakarta ya, kata Anies Baswedan, selama ini terang terus, insya Allah terus terang. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan menyambangi kantor DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP berdasarkan pantauan jurnalis Kompas TV Depo Nur Bahagia
di kantor DPD PDIP Perjuangan Jakarta sempat melaksanakan salat zuhur. Ya, ini kerennya begitu. Kalau punya pemimpin luar biasa, pemimpin agamis di situ, ya dahulukan apa namanya? Dahulukan sholat dulu begitu kan ya. Dahulukan sholat dulu, beda dengan mereka begitu kan, beda dengan mereka, ya dengan Mulyono di situ begitu kan. Sekarang lagi sibuk apa begitu kan ya, Pak Mulyono lagi sibuk apa coba ya. Kita tunggu saja begitu, permainannya sangat cantik sih. Saat ditanya mengenai apakah Anies Baswedan dan PDIP semakin solid, dia hanya mengatakan bahwa selama ini terus terang. Yang jelas selama ini terus terang, insya Allah akan terus ya terang katanya begitu, kata Anies Baswedan. Setelah ya berfoto, berfoto dengan sejumlah kader, Anies dan rombongan kemudian masuk ke area gedung kantor. Mereka pun masuk ke dalam lift dan rencananya melakukan pertemuan tertutup. Sebelumnya, Kompas TV memberikan Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebutkan terbuka kemungkinan partai mendukung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta. Dia mengungkapkan bahwa selama ini Anies berkomitmen kepada wong cilik dan visi misi yang disiapkan partai, maka terbuka kemungkinan PDIP mengajukan menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Ya, kalau mereka bersatu begitu kan. Kalau tidak bersatu, saya kira pendukung-pendukung Anies banyak yang mendukung Ridwan Kamil begitu kan. Karena Ridwan Kamil dengan Anies Baswedan ini kan sahabat. Kalau Ridwan Kamil misalnya, kalau PDIP tidak mengusung Anies Baswedan, maka Anies Baswedan punya pikiran, wah lebih baik ya bantu sahabat aja. Kan begitu logikanya begitu. Makanya secara tidak langsung kekuatan itu akan menjadi kekuatan dari Anies Baswedan kalau Anies Baswedan maju. Head to headnya dari survei itu, dari SMRC, kekuatan Anies Baswedan sangat tinggi begitu kan. Artinya apa? Anies Baswedan ini barang bagus ya. Barang bagus di situ begitu. Makanya saya katakan bahwa rugi yang kesempatan bagi Anies Baswedan untuk PDIP begitu kan, untuk apa namanya, untuk bisa berlabuh begitu. Tapi kalau tidak bisa berlabuh bagaimana begitu? Artinya kita melihat bahwa sekarang ini kan banyak persoalan-persoalan politik yang kemudian harus benar-benar amati betul begitu kan ya. Contoh seperti misalnya Pak Mulyono begitu. Pak Mulyono di situ ya bisa saja ya licin begitu, satset jadi begitu. Bisa saja ini dengan adanya tawar-menawar bisa saja PDIP bisa membatalkan Anies Baswedan begitu kan. Bisa saja ditawarkan apa ya? Ini dan itu, ini dan itu. Kalau tawarannya adalah seorang Gibran gagal dilantik bagaimana? Ini kan sebenarnya tidak bisa begitu. Tapi ya yang di dalam politik bukan tidak bisa begitu. Ini undang-undang sudah banyak yang dirubah, dipreteli sana sini begitu kan. Ya akibatnya apa yang terjadi? Akibatnya seperti ini. Makanya bagi kami adalah peluang Anies Baswedan sangatlah tinggi begitu. Makanya PDIP harus usung Anies Baswedan kalau ingin menang. Kalau hanya ingin sekedar eksis, ya terserah mau kader siapapun begitu. Tapi yang jelas bagi kami Anies Baswedan punya potensi luar biasa. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.